Oke, kembali lagi di channel Agung Makmur Teknik ya. Di sini mungkin banyak user yang belum tahu ya, atau pengguna AC banyak yang belum tahu ya, bahwa AC itu bisa menyebabkan kebakaran ya. Bisa ya, bisa menyebabkan kebakaran ya. Tapi ada tapinya ya. Hanya AC yang menggunakan Freon R32 ya. Freon R32. Nah, di situ tertera jelas ya. R32 adalah di fluormetan bahannya ya, 99,9% itu di fluormetan ya. Di situ tertera flammable gas, artinya dia mudah terbakar ya. Nah, kita juga bisa search di Google ya. Kalau nggak percaya silahkan search di Google. Kita ketik ya MSDS ya, atau Material Safety Datasheet ya dari Freon R32. Nah, di situ akan tertera ya, kalau dia itu Freon R32 extremely flammable gas ya. Artinya apa? Dia gas yang mudah terbakar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Freon R32 itu adalah gas bertekanan yang mudah terbakar ya. Yang mudah terbakar jika dipanaskan. Nah, ini teman-teman teknisi harus hati-hati ya. Jadi di MSDS itu di Material Safety Datasheet ya, di situ tertera adalah gas yang mudah terbakar jika dipanaskan. Jadi kita dalam penyimpanan gas Freon R32 ini harus hati-hati ya. Nah, jadi para user AC juga harus hati-hati ya. Jadi kalau ada juga yang bilang kan, wah Freon itu nggak akan habis, akan tahunan ya. Buktinya itu ditabung Freon mau 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu nggak habis-habis. Jangan salah ya. Jangan salah. Jangan termakan hoax ya. Jangan suujon juga sama teknisi ya. Kalau teknisi udah bilang, Pak, freonnya kurang, silahkan ya. Kalau nggak mau ditipu oleh oknum teknisi ya. Tapi banyak, saya yakin teknisi itu banyak yang jujur ya. Kalau disarankan isi freon, bilang ke teknisi aja, Pak, tolong carikan Pak titik kebocorannya di mana sih Pak, kok freonnya bisa kurang. Nah, karena apa ya? Emang freon itu bisa kurang karena ada kebocoran ya. Karena ada kebocoran. Apalagi bocornya di evaporator ya. Di evaporator itu adanya di indoor. Nah, itu hati-hati ya. Yang saya bilang tadi, karena R32 ini adalah gas yang mudah kebakar ya. Jadi kita termakan hoax, freon itu nggak akan pernah kurang. Jangan salah ya, kalau memang bocor, nah itu gas itu akan keluar ya. Apalagi AC kita menggunakan gas R32 ya, yang notabene itu gas yang mudah kebakar. Nah, kalau AC menggunakan R32 juga kita perhatikan ya untuk sambungan kabel ya. Sebisa mungkin jangan ada sambungan ya, karena khawatirnya di situ bakal bisa menimbulkan korsleting listrik ya. Nah, karena apa? Korsleting listrik itu bisa menyebabkan kebakaran ya. Nah, kalau kalian nggak percaya, masa iya bang, AC bisa menyebabkan kebakaran? Silahkan cari di YouTube ya. Banyak AC-AC tuh yang tiba-tiba kebakar ya. Nah, jadi kita jangan kemakan hoax, oh freon itu nggak bakal kurang mau tahunan ya. Kita jangan sama pukul rata ya. Kalau ada yang bilang, tetangga saya 10 tahun nggak pernah isi freon. Karena apa? Beda ya. Karena dari perawatan kita beda. Dari posisi outdoor kita beda. Dari panjang pipa kita juga beda ya. Karena ada yang ngirit biaya biar pemasangan AC murah, pipanya dikurangin ya. Yang standarnya 3 meter ya pakai 2 meter. Jangan ya. Karena pabrikan itu menyarankan minimal itu 3 meter ya. Minimal 3 meter untuk AC setengah sampai 1 PK ya. Karena kalau kita paksakan kurang dari 3 meter itu nanti akan bahaya ya. Kalau kurang dari 3 meter itu yang kalah kalau nggak indoor, outdoor atau kompresor ya, cepat rusak ya. Nah, itu dia ya, Freon R32 itu bisa menyebabkan kebakaran ya. Karena di MSDS itu tertera ya, keep away from heat. Artinya jauhkan dari panas ya. Di situ juga tertera permukaan panas ya, sama permukaan panas juga kita hindarkan ya.
Terus percikan api, nah itu ya percikan api. Kalau terjadi korsleting itu akan sangat berbahaya ya. Apalagi ketika bocor di evap, ada korsleting listrik, kita tidur pules, tahu-tahu bangun-bangun rumah angus. Aduh, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya. Nah, yang terakhir sumber api ya itu ya. Makanya kalau ketika teknisi bilang, "Bu, freonnya kurang," ya. Kalau bilang, "Bu, freon kurang," ya kita tanya teknisi, "Pak, ada yang bocor nggak?" Ya kita cek, kok bisa kurang? Pasti ada yang bocor, ya. Pasti ada yang bocor. Jadi jangan termakan hoax kalau freon itu nggak bakal habis, jangan ya. Karena apa? Kita jangan sayang duit ya. Karena duitnya nggak seberapa, kita termakan hoax. Itu bohong. Mana ada freon habis. Tapi kenyataannya, saya servis beberapa kali ada ya unit-unit AC belum nyampe setahun evapnya bocor. Ada beberapa AC ya udah saya temukan. Bahkan pernah saya dalam instalasi saya pernah baru satu hari itu keran outdoornya bocor ya, karena keran outdoor itu karet itu yang harus ya paling rentan lah terhadap kebocoran ya, karena karet itu entah dia produk lama atau gimana kita kurang tahu ya. Yang pasti itu juga jadi salah satu penyebab kebakaran ya. Jadi gitu ya. Freon R32 itu bisa menyebabkan kebakaran, tapi kalau R410 itu enggak ya. R410 dan R22 itu dia hanya gas bertekanan, tapi bukan seperti R32. Inflammable gas, artinya gas yang mudah kebakar ya. Jadi begitu ya user ya. Kita jangan termakan hoax. Wah, freon itu nggak akan habis. Jangan ya. Kalau memang teknisi servis kalau menyarankan untuk nambah freon, tapi sebetulnya freon itu nggak bisa ditambah ya. Kalau emang dia kurang, pasti ada yang bocor ya. Kita bilang ke teknisi, tolong dicek bocornya di mana ya. Karena kalau kita nggak cek bocornya di mana, ya percuma kita isi ya kan. Isi tambah. Kalau bocornya nggak ditambal, ya akan gitu terus nambah terus ya. Jadi kita jangan sayang uang ya, jangan sayang uang untuk keselamatan kita ya, karena nyawa itu nggak bisa beli dengan uang ya. Dan kita juga jangan termakan hoax kalau freon itu nggak bakalan habis ya, jangan ya. Karena tanya-tanya aja deh kalau servis ke teknisi apa gimana, karena freon tuh emang dia bakal bisa berkurang ya, tapi kalau ada kebocoran ya. Mungkin itu ya. Oh sorry ya, yang belum saya bahas lagi R22 sama ya. R22 pun sama, dia nggak menyebabkan kebakaran ya, karena dia gasnya itu bukan gas yang mudah kebakar ya. Nah, di video ini saya menjelaskan untuk freon AC yang menggunakan freon R322. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi segitu aja ya. Mungkin yang user yang mau tanya seputar AC ya silahkan tanya ke saya. Apa yang bisa saya tanya akan ya usaha saya jawab ya. Mungkin kalau ada yang nggak bisa saya jawab, mungkin ya nanti teman-teman teknisi mungkin bisa bantu ya. Mungkin itu ya. Kita jangan sayang uang ya terhadap keselamatan kita maupun keluarga ya, karena nyawa itu nggak bisa dibeli dengan uang. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.